Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Rojabi dengan channel Oya Kulo. Oke, singkat cerita tidak perlu lama-lama ya. Saya akan menjawab dua pertanyaan. Untuk kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama ini baca nih dari Woro. Pak, bagaimana menurunkan grafik absensi ya? Yang pada intinya hari Senin dan hari Jumat di awal dan di akhir absensinya selalu naik grafiknya. Begitu kemungkinan. Saya jawab saja Mbak Woro ya. Ini formula ini rahasia, oke, yang dimana formula ini sangat privat karena ini bersifat konsultan. Jadi untuk pertanyaan Mbak Woro atau apa yang ditanyakan Mbak Woro ini sangat privat sekali karena ini bisa dibaca oleh semua pemangku bisnis ya. Jadi kalaupun saya ada jawaban mungkin secara pribadi ya, secara pribadi kita berdiskusi strateginya seperti apa ya. Kalau ada waktu nanti kita akan bicarakan hal ini ya, dengan membuat janji terlebih dahulu atau membuat agenda terlebih dahulu karena sifatnya ini adalah konsultan ya. Sekali lagi saya untuk akun Woro Angel saya tidak bisa menjawab di media ini atau di channel ini. Saya hanya bisa menjawab di pribadi atau dengan bertemu lah, karena ini adalah privat ya atau sifatnya rahasia. Oke, yang kedua dengan akun Yan Sopyan ya, Yan Sopyan. Bang Yan, yang pertama bagaimana menghadapi dua pemimpin. Jadi mungkin Bang Yan ini mempunyai dua pimpinan ya, ini hal biasa kalau yang ini, cuma resep dan formulanya menurut saya Bang Yan coba dilihat di antara dua tersebut apa jabatannya itu lebih tinggi yang mana, itu yang pertama. Yang pertama dua pemimpin, mungkin Bang Yan posisinya yang keberapa, misalnya posisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah posisi Bang Yan itu di sebelah mana, dan yang kedua-duanya itu posisinya berjejer atau bagaimana. Saya rasa kalau berjejer tidak mungkin. Nah kedua-duanya tersebut dilihat mana yang lebih tinggi ya. Jadi ambil kesimpulan, misalnya pimpinan yang tertinggi menginstruksikan A, nah ini dirangkum saja, dirangkum artinya to the point-nya apa gitu ya. Biasanya kalau pimpinan tertinggi itu dia maunya hasilnya seperti ini gitu ya, intinya hasilnya lancar aja. Mau bagaimana kamu bekerja, bagaimana prosesnya itu urusan kamu, biasanya begitu ya. Kemudian pimpinan yang di bawahnya biasanya terperinci karena menjaga proses tersebut supaya tidak terlalu jomplang, artinya tidak ada hal yang lain yang tidak ada hal lain yang dikorbankan gitu loh Bang ya. Kedua-duanya harus dianalisa dulu, jadi yang mana ya. Sepengalaman saya di industri pabrik sepatu, dua hal tersebut yang dipakai ya. Biasanya nih mohon maaf saya sebutkan pimpinan Korea dengan pimpinan lokal. Biasanya kalau pimpinan Koreanya maunya cepat gitu ya, cepat, ringkas dan padat. Tetapi di dalam proses produksi itu
tidak seperti yang digampangkan, tidak bisa seperti yang digambarkan cepat, padat dan sebagainya, tidak bisa. Ya, pimpinan lokal lah yang menerjemahkan. Biasanya pimpinan lokalnya sedikit ada aroma prosesnya, gitu. Lalu prosesnya biasanya seperti untuk mendapatkan cepat itu, langkah yang pertama harus bagaimana, itu penjabarannya biasanya. Nah, seperti yang saya alami beberapa tahun ke belakang, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kesimpulannya adalah bahwa dua pimpinan tersebut, yang pimpinan yang paling atas itu summary atau globalnya saja dia mintanya. Kemudian pimpinan yang di bawahnya lagi, pimpinan kita yang di bawahnya lagi itu biasanya yang terperinci. Artinya pimpinan yang di bawahnya itu menjabarkan dari proses ke demi proses untuk mendapatkan summary yang diminta pimpinan kita tersebut. Itu Bang Sofyan, ya Bang Yan. Jadi kesimpulan dari saya, kedua-duanya coba dianalisa. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan, yang dimana keputusan tersebut 70% di hasil kedua-duanya yang diminta, kemudian 30% sikap. Dan 30% itu sikap tidak menunjukkan seolah-olah tidak ikut yang nomor satu. Kemudian 30% menunjukkan bahwa sikap tidak menunjukkan bahwa tidak ikut dengan nomor 2 dan lain sebagainya. Ya, ini biasa. Ini hanya tergantung strategi mode aja. Ya, jadi tunjukkan bahwa indikasi kita itu tidak pro ke yang A, tidak pro ke yang B. Terus seperti itu. Tugas kita hanya mengabdi, ya. Cuma pengabdian tersebut bagaimana supaya pengabdian tersebut tidak mengorbankan perusahaan dan karyawan yang di bawah kita. Ya, ini hal yang biasa di industri sepatu itu biasa, Bang. Ya. Jadi pesan saya yang terakhir untuk kalian berdua, mari kita berpikir positif, terus melakukan kaizen. Ya, kaizen itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang aneh. Ya, kaizen itu biasa sudah kita lakukan karena biasanya membutuhkan 1 atau 2, 3 dan 4. Itu bagaimana cara mengurangi proses tersebut dan tidak mengurangi produksi. Ya, lakukan kaizen. Ya, kaizen itu tidak di benda saja, per data juga bisa, di sistem juga bisa. Itu kaizen itu. Lakukan kaizen. Kemudian untuk strategi khusus untuk Bang Yan, ya, lakukan strategi psikologi. Ya, bagaimana Bang Yan tidak terlihat pro di satu pihak. Ya, jadi kedua-duanya harus disupport karena tugasnya Bang Yan itu adalah support ke yang pertama dan yang kedua, atau yang kedua dan yang pertama. Ya, itu tugasnya Bang Yan karena Bang Yan posisinya di bawah kedua-duanya. Ya, jadi sikap seorang bawahan harus hormat kepada pimpinan. Ya, terlepas pimpinan tersebut melakukan kesalahan fatal. Ya, karena apa? Karena semua memiliki konsekuensi, semua memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya, terlepas dia memiliki kesalahan. Oke, Mbak Woroh dan Bang Yan, video ini saya buatkan sesingkat-singkatnya karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Mohon maaf untuk Mbak Woroh, sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa menjabarkan di sini. Kemudian untuk Bang Yan, ini adalah basic bukan basic
pekerjaan ya yang ditanyakan itu adalah basic human. Ini adalah human, kembali lagi ke orangnya sendiri, ke kita. Jadi seperti halnya kita seperti biasa di jalan, ada dua kubu, yang kubu pertama mau perang, kubu ini juga mau perang. Bagaimana kita di antara kedua-duanya, tidak pro ke kiri dan tidak pro ke kanan, tidak kontra ke kiri dan tidak kontra ke kanan. Begitu sikapnya Bang Sofyan yang harus diambil adalah netral dan profesional. Itu saja. Oke, salam dari saya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.